definitif, yaitu tempat buat parasitnya itu berkembang dan melakukan siklus reproduksi. Dan ada juga yang host perantara. Jadi itu dia hanya melakukan siklus reproduksi, cuman dia itu tidak menyebabkan infeksi terhadap hostnya seperti itu. Kalau yang host definitif itu dia akan menyebabkan infeksi seperti itu. Terus kalau yang eh, ada lagi itu namanya vektor. Nah, vektor itu biasanya hanya sebagai perantara aja, jadi pemindah gitu. Biasanya itu untuk kayak vektor-vektor itu digunakan untuk nanti di arthropoda. Nah, kalau kita bicara mengenai cacing itu bisa menggunakan inang perantara aja seperti itu. Terus kemudian parasit juga itu dibagi menjadi dua, yaitu ada protozoa, yaitu parasit yang bersel satu, sedangkan ada lagi itu metazoa, yaitu parasit yang bersel banyak. Nah, metazoa sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada arthropoda dan juga helmin, seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini kita akan belajar terlebih dahulu terkait helmin, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai arthropoda, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai protozoa. Mungkin aku izin share screen terlebih dahulu. Oh ya, buat tutor, kalau di aku itu nanti nggak ada post test ya teman-teman ya. Nanti untuk soal post testnya itu buat belajar teman-teman aja. Misalnya ada yang sulit bisa langsung ditanyakan ke aku aja. Oke, untuk tutor kita yang pertama adalah terkait helmintologi. Untuk yang pertama, helmintologi kan dibagi menjadi dua film, yaitu pelatih helmintes dan juga Nematelmintes. Ada lagi itu sebenarnya Acanthocephala, itu cuma nanti satu spesies di akhir, dan Annelida yang nggak kita bahas. Nah, nanti yang difokuskan itu yang hanya berwarna oranye-oranye ini aja ya. Nah, untuk pelatih helminthes sendiri itu ada dua kelas, yaitu dari kelas Trematoda dan juga kelas Cestoda. Kemudian kalau Nematelmintes itu ada Nematomorpha yang tidak kita pelajari, dan juga Nematoda yang nanti sangat banyak ya spesiesnya. Kemudian ada Acanthocephala, ini spesiesnya sebenarnya ada banyak, cuman yang kita pelajari hanya satu, yaitu di bab itu Macracanthorycus yang dipelajari bareng nematoda nanti. Oke, mungkin di sini aku mau menjelasin dulu yaitu film pelatih helminthes. Jadi untuk film pelatih helminthes ini kebanyakan itu dia bentuknya itu pipi dorsoventral. Jadi dari atas sampai dari bawah itu bentuknya pipi dan simetris bilateral. Jadi misal dibagi itu dia sama seperti itu. Kemudian biasanya merupakan cacing hermafrodit atau yang tidak memiliki jenis kelamin, atau alias memiliki jenis kelamin ganda seperti itu. Kemudian tidak mempunyai rongga badan, kemudian organ-organ terletak di dalam jaringan parenkim, kemudian alat ekskresinya berupa flem cell, kemudian tidak mempunyai sistem respirasi dan sistem peredaran darah, dan siklus hidupnya indirect atau memerlukan inang perantara. Kemudian untuk trematoda sendiri itu dia pasti bentuknya kebanyakan itu oval atau seperti daun dan tidak bersegmen. Nah, nanti yang bersegmen ini itu nanti ada di kelas Cestoda. Itu yang bedanya ya. Kemudian biasanya mempunyai saluran pencernaan yang buntu, sekum. Jadi setelah sekum itu ya udah nggak ada saluran lagi, udah buntu di situ. Dan dilengkapi dengan satu atau dua alat penghisap untuk menempel. Kemudian memiliki sistem reproduksi hermafrodit kecuali famili Schistosomatidae. Untuk spesiesnya itu nanti Schistosoma japonicum. Jadi untuk Schistosoma ini dia memiliki jenis kelamin. Jadi antara jantan dan betinanya itu dia terpisah. Oke, untuk spesies yang akan dipelajari di kelas Trematoda itu ada yang pertama ada Fasciola, baik itu Fasciola gigantica maupun Fasciola hepatica. Kemudian ada Eurythrema pancreaticum, kemudian ada Parampistum cervi atau Parampistum esplanatum, kemudian ada Cotyloporon kemudian ada Gastrotilax, kemudian ada Gigantocotyl, kemudian ada Paragonimus dan juga Schistosoma.
Nah, untuk spesies yang pertama itu ada Fasciola sp. Untuk spesies lengkapnya itu ada Fasciola hepatica dan juga Fasciola gigantica. Cuman untuk di Indonesia sendiri itu cuman ada Fasciola gigantica. Nah, untuk Fasciola hepatica sendiri ini itu ada di negara yang mempunyai 4 musim seperti dari Belanda, Eropa gitu ya. Makanya untuk Fasciola hepatica sendiri ketika ditemukan di Indonesia itu biasanya kebanyakan berasal dari sapi Friesian Holstein seperti itu. Nah, untuk klasifikasi lengkapnya untuk Fasciola ini pasti filmnya tadi udah kita bahas yaitu Platyhelminthes. Untuk kelasnya itu Trematoda, untuk familinya itu Fasciolidae. Ingat ya, kalau family itu pasti belakangnya menggunakan kata dae ini ya teman-teman ya. Dan untuk genusnya Fasciola, untuk spesiesnya itu lanjutan dari genusnya itu Fasciola hepatica dan juga Fasciola gigantica. Untuk inang definitifnya sendiri itu ada kambing, domba, sapi ini adalah yang utama dan atau ruminansia lain. Maksudnya ruminansia lain ini kan teman-teman juga mungkin udah mengenal ya. Ada namanya kuda. Nah, kuda itu kan sebenarnya juga ruminansia walaupun dia itu pseudo ruminansia seperti itu. Kemudian ada babi, kemudian ini ada kuda sebenarnya masuk di ruminansia lain. Kemudian ada anjing, kucing, kelinci, kanguru, gajah dan manusia. Dan berarti kalau dia menginfeksi manusia berarti sifatnya zoonosis. Nah, untuk inang perantaranya sendiri itu dari siput air, dari genus Limnea. Untuk contohnya itu adalah Limnea javanica. Untuk habitatnya itu ada di saluran empedu dan hepart. Cuman habitat utama dari Fasciola ini adalah berada di saluran empedunya. Seperti itu. Nah, ini bentukan makros dari Fasciola gigantica bisa ditampak di gambar. Untuk lebih jelasnya nanti di slide selanjutnya. Nah, ini untuk siklus hidup dari Fasciola. Yang pertama itu telur itu akan menetas bersama feses setelah 8 sampai 12 minggu. Kemudian telur ini akan pecah menjadi mirasidium. Yang mirasidiumnya ini pasti dia bersilia. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian mirasidium yang bersilia ini dia akan masuk ke dalam siput air dari genus tadi ya, genus Limnea. Nah, itu dia akan berkembang menjadi sporokista. Nah, selanjutnya sporokista itu akan berkembang menjadi redia. Nah, ketika udah pada fase redia itu dia bisa kembali lagi ke fase redia kembali yang namanya redia anak atau bisa berkembang ke tahapan selanjutnya yaitu serkaria. Nah, serkaria kemudian akan terlepas dari siput air kemudian akan berenang mencari rumput ya, mencari rumput di sekitaran air seperti itu. Nah, ketika serkaria ini udah di dalam rumput, dia akan berkembang menjadi yang namanya metaserkaria seperti itu. Nah, metaserkaria inilah yang akan termakan oleh si sapinya seperti itu. Jadi eh, untuk stadium infektifnya itu adalah metaserkaria. Biasanya kayak yang gini-gini ini yang dikeluarkan nanti di ujian gitu ya. Seperti itu. Pokoknya yang perlu diingat waktu ujian itu adalah klasifikasi habitat, kemudian inang definitif, inang antara, dan juga stadium infektifnya itu apa, seperti itu. Oke, aku lanjut. Nah, ini untuk morfologi dari Fasciola. Nah, untuk Fasciola hepatica itu yang sebelah kiri dan Fasciola gigantica itu yang sebelah kanan. Nah, kalau Fasciola hepatica itu pasti warnanya coklat keabuan dan ini ciri khususnya dia itu mempunyai bahu yang sangat lebar ini ya. Kemudian bentuknya itu pasti dia seperti daun dengan bagian anteriornya lebih lebar. Maksudnya yang bagian anterior ini adalah bagian bahunya. Kemudian ventral suckernya terletak setinggi bahu. Ini bisa dilihat ya. Untuk ventral sucker yang di sini, yang aku tunjuk ini, itu setinggi dari si bahunya ini. Dan besarnya antara oral sucker
Ini mungkin kurang terlihat jelas. Dengan ventral sakernya itu sama besar seperti itu. Kemudian untuk fasciola gigantica itu sebenarnya mirip dengan fasciola hepatica, cuman bedanya dia ukurannya lebih panjang daripada fasciola hepatica. Kemudian bagian anteriornya juga pasti lebih sempit ya, karena dia bahunya kurang terlihat jelas seperti itu. Dan bagian tubuhnya itu dia lebih transparan. Ini kan yang aku tunjuk ini adalah bagian dari vitellaria itu. Nah, vitellarianya kalau di fasciola gigantica ini karena dia lebih panjang, jadinya dia lebih renggang-renggang seperti itu. Oke, ini adalah yang untuk gambar sebelah kiri ini adalah gambaran skematisnya. Untuk yang aku tunjuk ini adalah yang pertama adalah oral sucker, kemudian yang ini adalah genital pore-nya. Genital pore itu adalah tempat keluarnya sperma maupun juga ovum seperti itu. Jadi tempat keluarnya nanti ada juga serous sac yang itu berfungsi yang fungsinya untuk menampung dari si ovumnya seperti itu. Jadi nanti di gambar selanjutnya ada ya, tapi kalau di vasola itu cuman ada genital pore aja. Kemudian eh, untuk untuk uterusnya sendiri itu pasti dia langsung berada yang berkelok-kelok ini ya, berada langsung di bawah dari si genital pore-nya. Pokoknya intinya genital pore itu saluran yang menghubungkan antara testis dan juga uterus. Bisa dilihat ini ya. Yang ini biru dan yang ini merah. Jadi dia itu menghubungkan seperti itu. Kemudian ini ventral sucker-nya. Kemudian untuk di sebelah kanan ini ada namanya ovarium. Kemudian untuk testis itu ada di bawah saluran reproduksi dari betina. Jadi yang atas dulu ini adalah saluran reproduksi betinanya. Kemudian yang bawahnya itu adalah saluran reproduksi jantanya yaitu testis. Kemudian di pinggir-pinggir ini itu adalah vitellarianya yang akan membuat dari fasciola itu akan bawa pada pinggirannya itu berwarna hitam. Mungkin untuk contohnya yang paling jelas ada di sini ya untuk gambar makrosnya ya. Nih. Jadi untuk fasciola sendiri sama eritema, kalau fasciola itu kebanyakan itu berisi oleh vitellaria. Jadi vitellarianya itu terlihat jelas itu berwarna kehitaman di pinggir. Nah, kalau yang eritema itu vitellarianya itu hanya sedikit, hanya di pinggir tengah sini aja. Itu nanti yang membedakan. Kemudian untuk ciri yang makrosnya itu pasti untuk bagian tengah, itu dia pasti berwarna putih. Sedangkan untuk yang bagian pinggirannya di sini itu ada berwarna hitam karena terdapat vitellaria seperti itu. Oke, aku lanjut tadi ini juga udah untuk yang mikrosnya. Nah, ini adalah gambaran mikroskopisnya ya, untuk yang jelas. Nah, ini adalah oral sucker-nya. Kemudian ini adalah ventral sucker-nya yang sejajar dengan bahunya. Kemudian ini adalah ovariumnya. Kalau di sini untuk genital pore-nya tidak kelihatan. Kemudian yang di pinggir-pinggiran ini, pinggiran sini itu adalah vitellarianya. Oke, selanjutnya ada Erythrema pancreaticum. Untuk filumnya Platyhelminthes, kelasnya Trematoda ini masih sama ya, Platyhelminthes, Trematoda. Untuk familinya Dicrocoilidae. Oke, mungkin ini agak sulit ya karena berbeda dengan jenisnya. Pokoknya mungkin sedikit butuh penghafalan. Cuman yang pasti kalau ditanya family itu pasti belakangnya Idae atau Dae aja seperti itu. Untuk genusnya Erythrema, untuk spesiesnya Erythrema pancreaticum. Untuk untuk inang definitifnya sendiri itu ada
kambing, domba, sapi, kerbau, dan juga manusia. Kemudian untuk Erythrema itu terdapat dua inang perantara, yaitu siput tanah dan juga belalang. Nah, untuk siput tanahnya sendiri itu ada Bradybaena, similaris, dan juga Catiaka, Rafida, Siboltiana. Dan untuk belalangnya itu ada Sonocephalus maculatus. Untuk habitatnya, sesuai namanya Pancreaticum, berarti ada di saluran pankreas. Bisa juga di saluran empedu dan juga duodenum. Seperti itu. Nah, untuk siklus hidupnya sendiri, jadi eh, telur akan menetas bersama feses, kemudian akan termakan oleh siput tanah ya. Jadi kalau yang Fasciola tadi itu siput air, kalau yang Erythrema itu siput tanah. Kemudian di dalam siput tanah ini dia akan berkembang secara aseksual dan menjadi yang namanya serkaria. Kemudian serkaria itu akan keluar di dalam tubuh siput tanah dan berada di rumput-rumput. Nah, di rumput-rumput itu kan banyak belalang. Akhirnya belalang ini memakan namanya serkaria. Kemudian eh, di dalam tubuh belalang ini akan menjadi metaserkaria. Kemudian kistanya kan eh, ya aku ingin jelaskan di awal lah. Jadi untuk setelah berada di tubuh dari siput itu semua spesies itu dia akan diselubungi oleh yang namanya kista gitu kak, dinding kistanya gitu ya. Nah, tapi kalau yang di Fasciola, kista itu akan pecah di dalam usus, sedangkan untuk Erythrema itu dia pecahnya ketika udah di belalang seperti itu karena udah masuki inang inang perantara yang kedua. Jadi eh, untuk Serkaria itu ketika kistanya pecah akan menjadi metaserkaria dan termakan oleh sapi, kambing dan juga domba seperti itu. Oke, aku lanjut. Nah, ini untuk morfologinya. Jadi tubuhnya itu dia tebal dan berduri, kemudian sakernya besar, oral sakel lebih besar daripada ventral sakel. Mungkin bisa dilihat di sini adalah oral sakernya, dia lebih besar daripada ventral sakernya. Kemudian varinya kecil, ini varinya kecil. Kemudian esofagusnya pendek. Kemudian lanjutan dari esofagus ini akan membentuk yang namanya sekum atau intestin. Cuman teman-teman bisa lihat di sini kan sekumnya buntu ya. Nah, itu makanya tadi di awal dikatakan untuk saluran pencernaannya itu saluran pencernaan buntu seperti itu. Kemudian testisnya ini dia terletak horizontal dan genital pore bermuara sedikit di belakang dari percabangan anus. Jadi anusnya ini yang genital pore-nya di sini. Kemudian ada yang namanya di bawahnya dari genital pore yang di sini itu adalah sirusaknya seperti itu. Kemudian untuk ovari terletak dekat pertengahan tubuh di belakang testis. Jadi kalau yang fasciola tadi testisnya itu berada di bawah dari ovarium, sedangkan kalau di erythrema itu ovariumnya yang malah berada di bawah seperti itu malah kebalikannya. Kemudian untuk uterusnya memenuhi posterior dari tubuhnya seperti itu. Nih, uterusnya. Dan ini untuk erythrema sendiri, untuk yang bagian yang berwarna lebih gelap itu malah ada di bagian tengah karena untuk erythrema pancreaticum ini didominasi oleh banyak sekali uterus. Sedangkan teman-teman bisa lihat di sini, vitellarianya itu hanya segini aja. Nih, bisa dilihat di sini. Itu vitellarianya tidak mendominasi sehingga yang berwarna lebih gelap itu adalah yang di bagian tengah ini. Bisa dilihat. Nah, itu jadi bedanya ya. Kalau yang fasciola itu yang berwarna kehitaman ada di pinggir, sedangkan kalau erythrema itu berada di tengah. Dan juga untuk erythrema ini sendiri bentukannya itu dia
lebih kecil daripada fasciola, cuman dia lebih gendut seperti itu. Nah, untuk mikrosnya sendiri kan teman-teman bisa lihat dia untuk erythrema itu tidak memiliki bahu ya. Bisa dilihat tidak memiliki bahu. Kemudian dia itu lebih transparan. Kemudian untuk oral sucker sama ventral suckernya itu lebih besar untuk oral suckernya seperti itu. Dan untuk ventral sucker sendiri itu ada di bagian sepertiga bagian anterior dari si ventral suckernya seperti itu. Oke, ini gambaran yang lebih jelasnya. Jadi dia itu tanpa bahu di sini. Kemudian ini untuk oral suckernya, ini ventral suckernya. Nah, ini udah yang ini adalah testisnya. Kemudian yang saluran-saluran ini adalah uterus seperti itu. Nah, selanjutnya ada parampistomum cervi. Filmnya sama, itu Platyhelminthes, kelasnya juga sama, Trematoda. Untuk familinya itu hampir sama kayak genusnya ya, cuman akhirannya ada idainya, itu Parampistomatidae. Dan untuk genusnya Parampistomum, untuk spesiesnya Parampistomum cervi. Untuk inang definitifnya itu ada sapi kambing domba. Untuk inang perantaranya itu ada siput air dari genus Lemnea, hampir sama kayak Fasciola. Kemudian ada Planorbis, kemudian ada Bulinus, kemudian ada Fossaria, kemudian ada Pseudosuccinea, kemudian ada Indoplanorbis, kemudian ada Pygmanisas, kemudian ada Glyptanisus dan Cleopatra. Cuman untuk dari famili Parampistomatidae itu untuk siput air yang ditekankan itu ada di Planorbis dan juga Bulinus seperti itu. Untuk habitatnya itu ada di rumen dan juga retikulum. Nah, ini adalah gambaran makros dari Parampistomum cervi. Dia itu bentuknya seperti cendol, cuman dia panjang dan paling besar. Atau juga ada yang mengatakan itu seperti fesesnya tikus, kan hampir sama ya, panjang-panjang gitu ya. Dan warnanya itu hitam, cuman ketika dia masih muda, itu warnanya itu merah muda, seperti itu. Untuk Parampistomum cervi. Nah, ini untuk morfologi lengkapnya. Jadi, ketika dia masih hidup dan masih muda, maksudnya ketika masih hidup itu akan berwarna merah muda. Kemudian dia merupakan conical flak, bentuknya mengerucut seperti buah pir. Bagian ventralnya sedikit konkav dan bagian dorsalnya sedikit konveks. Kemudian mempunyai sakar yang besar di bagian subterminal posterior. Ini ya, bisa dilihat. Kemudian genital pornya terletak sepertiga bagian anterior. Jadi di sepertiga sini itu ada yang namanya genital pore. Kemudian testisnya sedikit berlobi dan tandem. Nah, ini untuk gambaran mikroskopisnya itu dia tidak memiliki esofagusnya, dia itu tidak bercabang yang ditunjuk gambar ini. Kemudian untuk yang C itu adalah genital pore-nya. Jadi nanti kalau lebih jelasnya bisa dilihat di buku petunjuk praktikum. Intinya itu untuk parampistomum itu esofagusnya itu dia tidak bercabang dan akan melanjutkan diri menjadi yang namanya genital pore seperti itu. Jadi antara genital pore dan juga esofagusnya itu dia menyatu. Kemudian untuk yang gambar D dan E itu adalah gambaran dari testisnya. Nah, bisa dilihat di sini kan testisnya besar ya, seperti itu. Kemudian untuk yang di sini itu adalah dari bagian ventral suckernya, cuman kurang tidak jelas. Kemudian untuk bagian makrosnya itu kan nanti pasti teman-teman akan bingung sama yang namanya kotiloporon gitu karena bentuknya hampir sama ya. Cuma nanti
kita bahas ya bedanya apa gitu ya, setelah cotyloporon. Nah, intinya kalau Parampistomum itu dia yang paling besar, pokoknya dia bentuknya seperti dawat atau juga bisa seperti fesisnya tikus. Kemudian dia itu pasti berwarna hitam gitu. Kemudian untuk mikrosnya dia pasti punya oral cycle di anterior dan ventral cycle di posterior, testisnya besar dan esofagusnya tidak bercabang dan melanjutkan diri menjadi genital pore. Seperti itu. Nah, ini untuk gambaran yang lain bisa lihat di sini. Ini kan oral sucker di sini. Kemudian dia berlanjut di sini menjadi yang namanya esofagus yang tidak bercabang di sini. Kemudian ini dia berlanjut di sini menjadi genital pore seperti itu. Oke, aku lanjut. Selanjutnya ada Cotyloporon, Cotyloporum. Itu masih dari filum, kelas dan famili yang sama dengan Parampistomum. Itu Parampistomatidae. Untuk genusnya Cotyloporon, untuk spesiesnya Cotyloporon, Cotyloporum. Untuk inang definitifnya sama, yaitu sapi kambing domba. Untuk inang perantaranya siput air, genus Limnea, Planorbis, Bulinus, Posaria, Pseudosuccinea, kemudian ada Indoplanorbis, Pygmanisas, kemudian ada Glyptanisus dan juga Cleopatra. Cuman seperti yang aku udah bilang di awal di Paramystomum tadi, yang ditekankan kalau dari famili Paramystomatidae itu ada di Planorbis dan juga Bulinus. Kemudian untuk habitatnya masih sama, itu di rumen dan retikulum. Nah, ini adalah bentukan makros dari Cotyloporon Cotyloporum. Oke, untuk morfologinya, bentuknya mirip dengan Paramystomum cervi, hanya ukurannya lebih kecil dan berwarna keputih-putihan. Genital sakernya mengelilingi genital pore. Dan untuk ciri khasnya, untuk makrosnya itu dia seperti nasi. Ininya Cotyloporon itu bentuknya paling kecil di antara famili Parampistomatidae itu dia bentuknya paling kecil seperti nasi yang telah direndam air agak lama. Kemudian dia pasti warnanya putih. Saya jelas juga ya. Itu pasti warnanya putih. Kemudian untuk ciri yang dari mikrosnya nanti di gambar selanjutnya itu esofagusnya pasti dia bercabang tebal. Kemudian testisnya besar, sepasang dan berlobus, warnanya gelap. Gitu. Nah ini. Nah untuk ini kan oral sucker, kemudian ventral suckernya di bawah, kemudian ini esofagusnya dia bercabang. Nah, yang akan melanjutkan diri menjadi yang namanya intestin atau sekum, lebih tepatnya sekum. Kemudian ini genital pornya dia tidak berkelanjutan dari uh, esofagusnya, cuman terpisah ini genital por. Kemudian ini yang aku tunjuk dua ini adalah testisnya, seperti itu. Nah ini kalau di yang gambaran skematisnya terlihat jelas ya. Kalau testisnya itu dia berlobus ini. Ini. Oke. Untuk yang ada di pinggiran, di sini yang hitam, bisa dilihat di sini itu adalah vitellaria. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada Gastrothylax ruminifer. Untuk filum, kelas, dan familinya masih sama dengan Parampistomum. Kemudian untuk genusnya Gastrothylax dan spesiesnya Gastrothylax ruminifer. Untuk inang definitifnya itu ada sapi, kambing, domba, kerbau, dan juga zebu. Untuk inang perantaranya ada siput air genus Limnea, Planorbis, dan juga Bulinus, dan juga yang lain. Kemudian ada habitatnya, ada rumen dan retikulum. Nah, ini adalah bentukan makrosnya. Bisa dilihat ya, hampir sama kayak Parampistomum dan juga Cotyloporon. Cuman ini ukurannya uh, sedang. Seperti itu. Jadi terbesar kedua bawah setelah Parampistomum dan warnanya itu lebih terang daripada Parampistomum. Jadi segelap-gelapnya dari Gastrothylax
itu dia masih lebih terang daripada paramecistomium seperti itu. Nah, ini untuk morfologinya. Nah, untuk cacing dewasa, dia itu berwarna merah saat hidup, memanjang, dan juga sirkular pada potongan transversal. Dan untuk kantong ventralnya besar, ini bisa dilihat ya, kantong ventralnya besar, terbuka di anterior dan meluas pada seluruh permukaan ventral sampai posterior sucker. Kemudian posterior dan terminal sucker oval dan posterior atau terminal suckernya itu oval dan kecil. Maksudnya oval dan kecil ini nanti yang membedakan dengan gigantokotil. Jadi sebenarnya sama dia itu posteriornya posterior atau ventral suckernya ini besar, cuman itu dia yang dimaksud kecil itu adalah ketebalannya. Jadi nanti bisa dibedakan sama gigantokotil ketebalannya. Kemudian genital pornya terbuka di dalam kantong dan terletak di pertengahan antara faring dan juga percabangan usus. Kemudian testisnya berlobit dan terletak horizontal. Ovari terletak di sebelah belakang sekum dan testis. Kemudian uterus terletak di pertengahan tubuh. Untuk ciri khasnya, kalau makros itu bulat lonjot, gendut, coklat keputihan. Dengan untuk mikrosnya, dia itu warnanya pasti transparan dan kelihatan esofagusnya itu dia bercabang tipis seperti ini. Oke, gak ada gambar lagi ya. Oke, ingin dilanjut dulu aja. Selanjutnya itu ada Gigantocotyl esplanatum. Untuk filumnya, kelas dan familinya masih sama dengan Paramecistomium. Kemudian untuk genusnya Gigantocotyl dan spesiesnya Gigantocotyl esplanatum. Kemudian untuk habitatnya itu pada saluran pedu dan juga Vesicavellea dan juga duodenum. Kemudian inang definitifnya itu ada sapi, kambing, domba dan juga kerbau. Untuk inang perantaranya itu ada siput seperti itu. Nah, untuk ciri khas dari bentukan makros itu pasti ini kan bentuk dari ventral sucker ya. Ventral sucker-nya itu dia pasti terbuka dan sangat lebar sekali nih, bisa dilihat. Ventral sucker-nya itu terbuka sangat lebar seperti itu. Dan nanti kalau di mikrosnya itu sangat tebal. Nah, ini bentukan dari makrosnya. Bentuknya itu seperti kerucut dengan salah satu ujungnya itu dia lancip dan ujung lainnya itu lebar dan berbentuk seperti ganggang telepon seperti ini. Dan yang pasti dia itu memiliki ventral sucker yang terbuka sangat lebar gitu. Nah, ini untuk Picrossnya, untuk ciri khasnya itu dia pasti esofagusnya itu dia bercabang dan juga sangat tebal yang ini. Bentar ya. Enggak. Dia pasti untuk esofagusnya bercabang dan sangat lebar yang akan melanjutkan menjadi intestin. Kemudian testisnya besar, untuk testisnya besar. Kemudian untuk oral sucker-nya itu kecil dan untuk ventral sucker-nya ini besar dan sangat tebal sekali ya. Ini. Oke, ini untuk siklus hidup dari Paramecistomium mungkin hampir sama ya kayak Fasciola. Jadi intinya itu dia telur akan keluar bersama feses, kemudian akan berkembang menjadi mirasidium. Kemudian mirasidium yang bersilia itu akan masuk ke dalam tubuh siput. Itu ada planorbis dan juga pokoknya yang utama itu planorbis tadi itu. Kemudian di dalam tubuh siput itu akan berkembang menjadi sporogista, kemudian akan berkembang lagi menjadi redia, kemudian akan berkembang menjadi serkaria. Nah, untuk bedanya dengan
Fasciola apa? Kalau pada famili Parampstomatidae itu dari redia itu langsung berkembang menjadi serkaria dan tidak bisa kembali lagi menjadi bentukan redia anak seperti itu. Jadi ketika serkaria sudah keluar dari tubuh siput, itu akan berenang menuju ke pinggiran yang terdapat rumput dan akan berkembang menjadi metaserkaria yang masih terseliputi oleh dengan kista. Kemudian metaserkaria ini akan termakan oleh sapi seperti itu. Oke, selanjutnya ada Paragonimus. Kemudian untuk filmnya ada Platyhelminthes, kelasnya Trematoda, familinya Paragonomidae, itu pasti akhirannya pasti ada idae-nya. Untuk genusnya Paragonimus, untuk spesiesnya Paragonimus westermanii, untuk inangnya babi, anjing, kucing, kambing, sapi, karnivora liar, musang, dan manusia. Kemudian untuk inang perantara satunya itu ada dari siput air dan siput amfibi. Kemudian untuk inang perantara keduanya itu ada dari bangsa kepiting dan juga dari bangsa udang. Untuk habitatnya itu ada di paru-paru, kadang itu bisa ditemukan di otak, spinal cord, dan juga organ yang lain. Oke, untuk siklus hidupnya itu telur akan keluar bersama feses atau juga bisa melalui dahak yang di kan dia kan asalnya dari paru-paru. Nah, jadi di paru-paru itu kan pasti kalau kita misalnya mau muntah kan pasti kan mengeluarkan dahak. Nah, dahak yang keluar itu nanti itu akan bersama telur. Kalau dahaknya itu kita telan kembali itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan sehingga bisa keluar bersama feses. Kemudian telur itu nanti akan menjadi mirasidium yang bersilia. Kemudian mirasidium ini akan masuk ke dalam tubuh siput, kemudian akan berkembang menjadi sporkista, kemudian akan sporkista. Sporkista ini ada dua, sporkista satu dan juga sporkista dua, kemudian akan berkembang menjadi redia, kemudian akan berkembang menjadi serkaria. Serkaria akan termakan oleh kepiting, kemudian di kepiting ini akan berubah menjadi metaserkaria yang akan termakan oleh yang memakan bangsa-bangsa kepiting atau udang seperti itu, misal babi, harimau maupun manusia itu sendiri seperti itu. Nah, ini untuk morfologinya. Cacing dewasa itu berwarna merah kecoklatan seperti biji kopi, kemudian kutikulanya berdiri yang ini. Kemudian untuk oral sucker sendiri lebih besar daripada ventral suckernya. Kemudian faringnya seperti berotot di sini. Kemudian dekat dengan oral sucker. Kemudian esofagusnya di sini sangat pendek dan akan berlanjut menjadi intestin. Kemudian sekumnya memanjang ke ujung posterior tubuh. Kemudian testisnya itu dia berlobi, yang ini berlobus. Bisa dilihat di sini berlobus. Kemudian untuk lubang genital dekat dengan posterior ventral sucker. Itu yang ini genital purnya. Cuman di sini kurang terlihat jelas. Kemudian ada namanya serous sac atau Mealy's gland di sini. Kemudian ada namanya ovari gitu. Dan yang di bagian pinggir-pinggir ini pasti vitellaria gitu. Nah, ini untuk gambaran mikroskopisnya saya lihat di sini. Oke, aku lanjut ke spesies terakhir yaitu Schistosoma japonicum. Untuk filmnya ada Platyhelminthes, kemudian kelasnya Trematoda, familinya Schistosomatidae, genusnya Schistosoma, spesiesnya Schistosoma japonicum. Untuk inang definitifnya sendiri ada sapi, kambing, domba, kuda, anjing,
kucing, babi, kelinci, dan juga manusia. Untuk inang perantaranya sendiri ada siput, Oncomelania, Bupensis, Lidonsis untuk di Indonesia. Dan habitatnya berada di Vena porta dan juga Vena mesenterica seperti itu. Nah, untuk yang besar itu adalah untuk jantannya, sedangkan yang lebih kecil tapi lebih panjang itu adalah untuk betinanya seperti itu. Dan betina itu pasti akan masuk ke dalam tubuh dari si jantannya seperti ini. Dan nanti itu akan dikunci yang banyak lebih gelap ya, akan dikunci oleh yang namanya kanal gina Ecoporus seperti itu. Nah, ini untuk siklus hidupnya. Jadi telur akan keluar bersama feses dan akan berkembang menjadi mirasidium. Nah, mirasidium ini akan masuk ke dalam tubuh siput dan berkembang menjadi sporkista 1 dan juga sporkista 2. Kemudian akan berkembang menjadi yang namanya serkaria. Nah, serkaria kemudian keluar. Kemudian ketika udah serkaria ini udah keluar, itu akan berubah nama menjadi yang namanya purposerkaria seperti itu. Dan akan masuk ke kulit dan akan uh, ke vena, kemudian ke jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian ke jantung, ke arteri lagi, ke hati, dan terakhir ke vena porta seperti itu. Nah, ini untuk morfologinya, untuk kanal gina Ecoporus dari cacing jantan berbentuk seperti sepasang sayap di bagian lateral dari tubuh. Cacing jantan mempunyai 10 testis di sini. Ini ya testisnya. Kemudian untuk ovarium pada cacing betina terletak di tengah tubuh. Nah, yang ini. Oke, kemudian di sini yang perlu teman perhatikan untuk mengidentifikasi sistosoma kan pasti mudah ya karena berbeda dengan dari kelas trematode yang lain karena antara jantan dan betinanya itu terpisah. Cuman kadang-kadang teman-teman sulit ya untuk uh, membedakan antara jantan dan betina. Nah, kalau yang mudanya itu kalau betina itu yang pasti menonjol itu adalah bentukan dari namanya ovarium. Seperti itu ovarium sama uterusnya itu pasti sangat terlihat biasanya ada kayak bola-bola seperti itu. Itu adalah ovumnya seperti itu. Kemudian kalau di jantan itu pasti ini mungkin kalau di sini kurang terlihat jelas ya. Ini sekumnya itu dia pasti bercabang menjadi dua yang namanya bifocardiosekum dan akan ketika udah memasuki sepertiga posterior akan menjadi union seka seperti itu. Dan untuk yang gambar yang di sini yang ini ada dua ya, yang kayak titik-titik putih di sini yang di pinggir lateral itu adalah kanal gina ekoporusnya seperti itu. Jadi untuk fungsi dari kanal gina ekoporus sendiri itu ketika cacing betina itu misalnya cacing betina itu masuk ke dalam dari tubuh jantannya. Jadi kan eh, untuk sistosoma itu bagian tubuhnya itu terbuka gitu ya. Bagian tubuhnya terbuka. Nah, sehingga memungkinkan untuk cacing betina itu masuk. Nah, ketika cacing betina itu udah masuk ke dalam cacing jantan, nah itu akan dikunci ya. Nah, dikuncinya itu pakai yang namanya kanal gina Ecoporus ini. Jadi seperti apa ya, gampangannya itu seperti tangan kita. Misalnya kita mau meluk sesuatu ya gitu ya. Nah, itu adalah ketika betinanya masuk kita langsung meluk. Nah, itu adalah fungsi dari kanal gina Ecoporusnya seperti itu. Nah, ini untuk ciri khasnya dari cacing betinanya itu pasti lebih panjang dari si jantan. Untuk betina pasti ovariumnya di sini. Ovariumnya itu pasti berada di pertengahan tubuhnya. Kemudian untuk dari si jantannya terdapat sepasang sayap di bagian lateral yang dinamakan kanal gina Ecoporus.
Kalau yang di sini tuh yang bahannya yang ini. Nih. Nah, ini kan kayak memeluk ya, benar-benar dipeluk. Nah, itu adalah fungsi dari channel Gina Ecoporus itu sendiri. Nah, kemudian cacing ini dilengkapi duri atau spina pada salah satu ujungnya. Seperti itu. Nih, nggak jelas ini kanal Gina Ecoporusnya. Oke, sekian dari tutor hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Permisi Kak, mau izin bertanya. Iya, boleh. Kalau di buku yang Cotylophoron itu ditulisnya mirip dengan Parampistoma-Matidae cervi, tapi genital sucker mengelilingi genital pore itu maksudnya gimana ya Kak? Oke, baik. Oke, baik. Untuk itu sebenarnya kita juga eh, ini ya, jujur aja ya, sedikit rancu sama pernyataan yang ada di buku itu karena kita juga udah ini ya bertanya ke Dokter Kus, cuman beliau juga belum bisa menjelaskan gitu genital suckernya itu kenapa bisa mengelilingi dari genital purnya gitu ya. Tapi yang perlu diingat, eh, yang perlu ditekankan di sini itu kalau dari kata dokterku sendiri, kalau di kotiloporon genital pore ini kan genital pore ya, itu dia itu eh, tidak menyatu dengan yang namanya esofagusnya gitu ya. Kalau eh, di parampistomum, jadi ini misalnya ya, gambar aja. Nah, misal ini parampistomum ya, itu kan misal ini kan dari esofagus nih. Esofagus itu akan menyatu dengan genital purnya seperti itu. Sedangkan kalau di kotiloporon itu dia terpisah. Jadi genital purnya itu dia berdiri sendiri. Pokoknya saluran pencernaan dan juga saluran reproduksinya itu terpisah. Seperti itu. Jadi kalau yang di parampistomum kan antara saluran pencernaan dan juga saluran reproduksinya menyatu. Nah, kalau di kotiloporon itu tidak seperti itu. Kalau aku sebenarnya bingung juga, aku udah nanya ya, kenapa genital suckernya mengelilingi dari si genital purnya. Cuman ya itu beliau nggak bisa menjawab. Jadi mohon maaf ya. Oke, mungkin ada yang lain. Gimana? Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan?
Untuk laporan praktikum apakah ada kesulitan dalam pengerjaannya? Aman, Kak. Oke, aman ya? Kak, mau izin bertanya. Ya, Buat fasiola hepatika sama fasiola gigantika tadi kan, kalau yang fasiola hepatika kan dia adanya di kayak 4 musim gitu. Berarti kalau misalkan di lab parasit di FKH kita itu bakalan mungkin ada fasiola hepatika apa enggak, Kak? oke, aku izin jawab ya. Kalau yang kemarin ditampilin semua itu adalah preparat dari fasiola gigantika. Mungkin bisa dilihat juga ya panjang-panjang. Nah, kalau hepatika sendiri sebenarnya ada di parasit, cuman nggak bakal kita keluarin juga karena biar di ujian itu kalian bisa terfokus ke itu aja gitu loh, biar gak ke yang lain karena jarang juga di Indonesia ada gitu kan, walaupun sekarang di Indonesia banyak sapi peranakan Friesian Holstein itu kan ya pasti udah beradaptasi gitu kan, jadinya untuk cacing itu udah jarang ditemukan di Indonesia kecuali yang misalnya kita benar-benar impor dari negara yang subtropis itu baru kemungkinan bisa ditemukan seperti itu. Lagi pula untuk siput air yang limnea itu yang untuk jarang ditemukan, yang untuk siput air yang buat si Fasciola hepaticanya itu jarang ditemukan di Indonesia seperti itu. Ya, apakah terjawab? Jawab, Kak. Mau tanya lagi, Kak. Ya. Buat Paramecistomun cervi yang warnanya masih merah muda itu, kalau misalkan nggak di mikroskopis itu bakalan warna putih gitu nggak sih, Kak? Ciri-cirinya sama sama kayak nasi gitu. Yang Parambistomum cervi ketika Cervi. masih muda. Iya, masih hidup. Eh, Kalau dideketin kan kayak merah muda kan, Kak. Cuman kalau dijauhin tuh kayak putih gitu, apa masih kelihatan merah mudanya? nah, ini yang sebenarnya harus aku luruskan ya. Untuk yang berwarna merah muda itu ketika dia masih hidup. Cuman ketika kan masih kan untuk preparat yang ada di lab parasit kan itu kan udah disimpan lama ya dalam formalin. Jadi eh, akibatnya itu dari si cacing apa dari si Paramecistomun ini itu lama kelamaan itu akan berwarna kehitaman seperti itu. Karena mungkin diakibatkan bagian tubuhnya itu sangat tipis, bahkan teman-teman bisa lihat di sini kan ini genital purnya aja kelihatan loh di sini seperti itu, bahkan organ-organ yang lain seperti ini di sini ada uterus juga kelihatan, ini vitellia juga kelihatan seperti itu. Jadi emang tubuhnya itu sangat tipis sehingga ketika di itu lama dia itu nggak tahan lama sehingga lama kelamaan akan berwarna kehitaman. Kalau yang mikroskopis itu pasti udah melalui yang namanya pewarnaan seperti itu. Untuk pewarnaannya sendiri itu pakai karmin sehingga akan berwarna seperti ini. Seperti itu. Jadi untuk di sini tuh warnanya kenapa seperti ini? Itu karena udah melalui proses pewarnaan. Jadi kalau nggak melalui pewarnaan pasti kan nggak kelihatan ya untuk organ-organ yang detail-detailnya seperti itu. Maka terjawab. Iya, Kak. Sudah. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi mungkin. Sama aku mau ngingetin juga ya buat teman-teman kalau semisal eh, nulis spesies itu kalau misal ditulis tangan itu wajib digaris bawah ya teman-teman ya. Kalau misal kayak masih praktikum-praktikum ini nggak apa-apa. Kalau misalnya waktu di uprak nanti itu kan yang ngoreksi kan bukan astusnya sendiri ya, tapi astus astus yang lain itu kadang kalau nggak digaris bawahi aja salah seperti itu. Jadi perlu diperhatikan lagi ya, wajib digaris bawahi. Kemudian untuk penulisannya itu juga ya, kayak semisalnya pelatih Helmin test di sini ya.
Nah, itu kan pelatih Helmintesnya itu ada huruf H-nya ya. Jadi bukan pelatih Helmintes tapi pakai H, ada penekanannya di sini. Seperti itu. Kemudian misal family Trico Coeli ide itu ya berarti kan I-nya ada dua itu harus diperhatikan ya karena misal salah satu huruf aja itu kadang disalahin seperti itu. Pokoknya diperhatikan lagi penulisannya ya. Oke, mungkin masih ada lagi. Kalau nggak ada, mungkin aku bisa tutup ya untuk tutorial kita pada malam hari ini. Aku kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.